Mulai aku diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi di program Kopi Tama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim. Pertemuan ketujuh. Sebelumnya di pertemuan keenam kita membahas tentang konsekuensi beriman yang harus dan wajib untuk manusia patuhi. Minimal itu menjadi perintahnya Allah yang harus kita jalani. Karena itulah konsekuensi kita dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab, rasul, dan malaikat juga hari akhir. Nah, pada malam hari ini kita mungkin akan masuk ke tema atau pembahasan yang baru yang akan langsung dibawakan oleh Kak Ari seputar tentang kehidupan setelah kematian. Setelah di pertemuan sebelumnya membahas tentang konsekuensi beriman, maka ketika hidup berarti ada sebuah konsekuensi juga yang harus kita jalani, yaitu sebuah kematian. Tapi bagaimana kematian itu harus kita jalani dan bagaimana kematian itu akan menjadi kehidupan baru bagi manusia, itu tergantung dari perbuatan kita semasa hidup. Nah, sama juga berarti dalam kematian sekalipun ada konsekuensi yang harus manusia terima. Kalau dia semasa hidup itu menjadi orang baik, maka konsekuensi yang dia terima di kematian nanti insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Tapi ketika dia semasa hidup melakukan perbuatan yang Allah larang dan Allah tidak sukai, maka kemungkinan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, tanpa membuang waktu, pada malam hari ini di hari Rabu tanggal 17, kita akan masuk ke pemateri kehidupan setelah kematian yang akan dibawakan oleh Kak Ari. Oke, silakan Kak Ari. Oke, terima kasih Bang Sandy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi wabarakatuh. bersama saya Arwibo, salah satu member Kopi Tama, yang mana malam ini saya yang akan membawa sebuah materi yang bertemakan kehidupan setelah kematian. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita semua, Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena beliau kita dibawa dari kegelapan menuju cahaya iman yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak akan panjang lebar, kita akan membahas tentang pokok-pokok tentang kehidupan setelah kematian. Dari yang pertama, kita pasti menyadari setiap makhluk hidup itu pasti akan merasakan mati. Di mana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Yang mana artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kamu dikembalikan. Maksudnya hanya kepada Rob kita akan dikembalikan. Terus kapan waktunya? Kapan kita akan berhadap dengan kematian? Itu jelas kita nggak tahu. Wallahu alam. Itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan para sahabat yang keimanannya tinggi pun, Rasulullah pun itu nggak tahu kapan kematian itu akan datang. Cuma kita diberikan ibaratnya itu kalau kita mau ujian, kita dikasih kisi-kisi, kita dikasih gambaran kapan ajal itu datang mendekat. Misalkan tentang umur yang sudah nggak lagi muda, terus banyak lah. Terus bolehkah kita itu sambil nunggu kematian itu, kita itu berbuat semau kita itu santai-santai, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Pokoknya kita cuma maunya happy-happy aja lah. Bolehkah kita begitu? Nanti akan kita bahas sama-sama. Terus saat kematian datang ke kita, apakah kita harus dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat kepada Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita itu mudah, tapi bisakah kita melakukannya? Setelah itu, apakah hidup kita itu berakhir tanpa ada apa-apa lagi? Jadi maksudnya itu kayak orang ateis itu berpikir kalau sudah mati, ya udah mati aja. Itu nggak ada lagi sudah kehidupan setelah kematian itu.
Terus apakah yang dimaksud dengan ayat di Quran surah Al-Ankabut ayat 57 tadi, kepada kami, kamu dikembalikan. Apakah kita itu auto langsung masuk surga? Apa langsung masuk neraka? Itu nanti akan kita bahas. Itu poin-poin penting yang perlu kita tanamkan dari pembahasan kita malam ini. Terus, yang pertama, kehidupan setelah kematian. Allah telah menegaskan bahwa setelah mati, kita pasti akan dibangkitkan. Jadi, semua manusia dari yang awal sampai penciptaan terakhir, itu mereka akan merasakan kematian. Dan mereka akan dibangkitkan juga. Itu tercantum dalam Quran surah At-Taghabun ayat 7. Yang mana artinya orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Tuhanku, kalian benar-benar pasti dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hal demikian adalah mudah bagi Allah. Itu orang-orang kafir itu berpikir kalau mereka setelah mati, ya udah mati aja. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Dan apa yang mereka kerjakan di dunia itu, ya udah itu hanya di dunia aja. Mereka tidak berpikir tentang kehidupan akhirat. Tapi di sini, di dalam surah At-Taghabun ini, Allah telah menjelaskan, Allah telah memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka itu nanti bakal dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi gitu. Jadi kita pasti dibangkitkan, dan bahkan kita bukan hanya sekedar hidup lagi. Jadi bukan Allah itu setelah kita mati, nanti di yaumil akhir kita dibangkitkan, terus kita hidup lagi. Bukan cuma begitu. Tapi nanti kita setelah dibangkitkan, terus kita akan ditanyakan tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan apa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Begitu. Secara garis besarnya, perbuatan kita akan dihisab. Dan tidak sampai itu aja. Allah mengatakan bahwa akan ada diberikan balasan-balasan atas apa yang telah kita kerjakan. Itu tercantum di dalam Quran surah Yasin ayat 51 sampai 54. Terus bagaimana gambaran manusia ketika mendapatkan pemberitaan amal di dalam dunia? Ini pembahasan yang cukup menarik sebetulnya. Karena ini pembahasan tentang kehidupan kita setelah kematian. Ini perkara yang harus kita imani. Karena ini perkara gaib. Tapi bukan berarti perkara gaib kita tidak bisa membiarkan atau menyepelekannya aja. Jadi kita harus memahami ini. Allah telah berfirman di dalam firman-Nya, di dalam surah Al-Jasiyat ayat 28, yang mana artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Jadi saat hari kebangkitan, tiap umat dari yang pertama sampai yang terakhir nanti akan dibangkitkan, dan mereka dalam keadaan berlutut. Dan mereka akan diberikan buku catatan amalnya mereka selama hidup di dunia. Pada hari itu, kamu diberi batasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, ini sudah jelas dalam ayatnya ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan dihisab di yaumil akhir. Amal-amal kecil maupun besar, semuanya tercatat dalam buku catatan amal kita. Karena di dalam kita hidup ini bukan hanya kita
santai-santai aja. Seperti pembahasan saya yang sebelumnya, di mana Allah itu menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Jadi Allah menciptakan kita itu karena ada tujuannya, yaitu untuk beramal soleh dan untuk beribadah kepadanya. Itu. Mungkin kalau teman-teman yang mau melihat pembahasan sebelum-sebelumnya, itu ada saya bahas tentang apa tujuan kita di dunia ini. Dan dalam ayat yang lainnya, Allah telah berfirman di dalam Quran surah Qamar ayat 52 sampai 53, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat dalam buku-buku catatan yang malaikat pegang, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar telah tertulis. Jadi semua perbuatan baik kecil maupun besar, baik dosa yang sangat kecil pun, dosa yang menurut kita sederhana aja, ternyata itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat Allah itu tidak mengingkari Tuhan, tidak mengingkari Roh. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya tercatat. Jadi sampai sini pembahasan ini kita harus mengerti dan mulai serius untuk memikirkan tentang kehidupan setelah kematian ini. Jadi jangan cuma kita mau bersantai-santai aja. Dan apabila orang yang meyakini akan adanya penghisapan atau yaumil akhir, sehingga mereka itu takut kepada Allah, takut kepada aturan Allah. Mereka nggak akan mau mengingkari atau apa itu istilahnya, mereka nggak mau melalaikan perintah yang telah Allah suruh di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu telah tercantum atau telah terdapat perintah-perintah yang jelas tentang aturan-aturan hidup kita. Jadi tinggal dari kitanya aja mau melakukannya atau enggak. Kalau kita melakukannya semata-mata karena keridhaan Allah dan mengharapkan keridhaannya, insya Allah itu akan memperoleh pahala. Dan apabila kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Jadi seperti itu. Di dalam Quran, di dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah ayat 19 sampai 22, Allah telah berfirman, orang yang meyakini akan adanya penghisapan amal sehingga dia takut kepada aturan Allah, maka dia akan mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan. Ridha Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang yang melakukan amal soleh, yang melakukan kebaikan, amal kebajikan selama hidup di dunia, nanti di yaumul akhir dia akan mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal itu dari sebelah kanan. Karena apa? Itu menandakan dia akan masuk surga, masuk jannahnya Allah, dan di mana dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang untuk kita tidak bisa membayangkannya. Semoga kita dan teman-teman sekalian salah satu dan semuanya bisa masuk jannahnya Allah, masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Dan dimasukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang penuh siksa. Itu tercantum di dalam Quran surah Al-Haqqah, masih di dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 33. Ini di dalam satu surah yang sama, di ayat yang berbeda, Allah telah menjelaskan tentang pemberian buku catatan amal dari sebelah kanan itu untuk orang yang melakukan kebaikan, kebajikan selama hidup di dunia. Dan di ayat yang lainnya di Quran surah Al-Haqqah
mereka diberikan buku catatan amal dari sebelah kiri. Itu untuk mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, mengingkari hukum-hukum Allah yang telah Allah perintahkan untuk menaati, tapi mereka mengingkarinya. Itu. Dan banyak dosa-dosa mungkin yang mereka perbuat selama hidup di dunia, makanya itu menurunkan timbangan amal kebaikan mereka, sehingga mereka mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri. Semoga kita terhindar, kita semua dan teman-teman terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita diberikan buku catatan amal kita dari sebelah kiri. Dan poin selanjutnya yang perlu kita bahas dan nggak kalah penting ini, bagaimana dengan orang-orang yang beriman tapi saat di yaumil akhir timbangan kebaikannya mereka itu sedikit, atau timbangan amal buruknya itu lebih banyak, padahal itu orang beriman, itu umat muslim. Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kehidupan yang memuaskan itu mereka memperoleh kenikmatan. Kenikmatan yang mana telah Allah janjikan, yaitu surga yang dimana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan banyak kenikmatan-kenikmatan lain. Itu sesuatu yang memuaskan. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu neraka yang apinya sangat panas. Bayangkan, kita di dunia ini, kita tes saja, korek, kita nyalakan, kita bakar di jari kita, di kulit kita, itu kita sudah merasakan panas. Padahal itu hanya api di dunia. Dan api di dunia itu hanya sekian persennya dari api neraka. Dan bayangkan apabila kita dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, yang mana hawiyah itu api yang sangat menyala, api yang sangat panas. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kebaikan yang dimaksud bukan sekedar apa yang di depan yang baik oleh manusia. Maksudnya kebaikan yang hanya terlihat baik oleh manusia, tetapi sebetulnya di hadapan Allah itu tidak baik. Kadang kita sering berpikir, ini baik kok buat aku. Ini nggak apa-apa, aku lakuin aja. Dan ternyata Allah itu melarang sebetulnya. Itu nggak baik buat dia. Itu banyak yang memang kalau kita lihat itu terjadi di kehidupan sekarang gitu. Mereka itu berpikir sesuatu yang menurut logikanya mereka itu baik, tapi sebetulnya itu sesuatu yang Allah itu nggak senang. Karena kita itu hidup di dunia itu bukan cuma menurut perasaan kita. Menurut gue sih ini baik, dan ternyata Allah membencinya. Itu yang tercantum di dalam surah Ali Imran ayat 68. Berapa lama kita hidup di akhirat? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sering kita dapatkan. Kita hidup di dunia ini paling banter itu sekitar, kalau Rasul sendiri itu sekitar 62 tahun. 62 atau 63 tahun. Nah, sedangkan kita satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau misalkan kita kalkulasikan, kita hidup di dunia itu sekitar hanya 1,5 jam aja. Dikalkulasikan untuk satu hari di akhirat. Kita itu sebentar aja hidup di dunia itu. Jadi gunakanlah kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya untuk menjadi ladang amal. Kita hidup di dunia ini
ibaratkan seorang musafir yang saat mereka berjalan, mereka berteduh di bawah pohon yang rindang, dan setelah itu mereka berangkat lagi. Hanya seperti itu. Jadi gunakanlah masa-masa muda kita dan umur kita untuk hal-hal yang baik untuk kehidupan kita menuju kampung akhirat. Itu poin yang penting yang perlu kita tanamkan di otak kita. Dan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 68, Allah telah berfirman, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Sebagai tempat tinggal atau anugerah dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi mereka. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini nanti akan ada balasannya. Siapa yang membalas? Allah yang langsung membalas. Di dalam Quran surah Ali Imran tadi dijelaskan kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan anugerah, kita akan mendapatkan sebuah istana dan segala macam keindahan-keindahan surga apabila kita melakukan amal kebaikan, kebajikan, dan semata-mata kita melakukan perbuatan itu mengharapkan ridha Allah. Apakah, pertanyaan yang mungkin sering kita dengar pagi ini, memang manusia ini memang harus kritis, harus mau bertanya. Makanya kita pentingnya belajar. Belajar itu bukan cuma saat kita masih muda. Jadi kita harus belajar itu meskipun kita sudah tua. Karena penting untuk kita pelajaran, apalagi pelajaran agama. Apakah sama waktu di dunia dengan lama waktu di akhirat? Pasti beda. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, satu hari di dunia itu, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Di mana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 47, yang mana artinya sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 47. Mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya nanti bisa dicatatin apa surah-surah yang Kak Ari sampaikan, itu bisa untuk referensi kalian untuk dicatat untuk bahan renungan masing-masing. Bisa lihat tafsirnya juga nanti di Al-Quran ataupun di buku-buku lainnya. Siap. Dan selanjutnya Allah juga berfirman ini di Quran surah Al-Ma'arij. Quran surah Al-Ma'arij itu kalau nggak salah surah ke-70. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Terus di dalam kehidupan setelah kematian itu pasti kita bertanya, apa sih gambaran kehidupan di surga? Gimana sih kehidupan apabila kita meyakini adanya surga dan neraka? Nah, itu penting. Di banyak hadis yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita dan ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran telah menjelaskan bagaimana keindahan-keindahan surga, keindahan-keindahan janahnya Allah. Ini akan Kari sampaikan salah satu ayatnya, yang mana di dalam surah Ali Imran, Quran surah Ali Imran ayat 15. Ali Imran itu surah ketiga. Tata letaknya saya nggak tahu. Saya bukan Ustadz Ajihad yang pintar tata letaknya di mana. Pojok kiri kanan Intinya, bawah. ya
Bisa jadi. Dan wajah-wajah di hari itu akan bermuram durja. Itu kalau mereka masuk neraka. Wajah-wajah mereka itu akan sedih, mereka itu akan merasakan ketakutan. Mereka yang kehidupannya berpikir, aku ini banyak catatan dosaku ini, dan mereka akan masuk neraka. Mereka itu sudah takut, karena mereka sudah merasakan panasnya api neraka apabila mereka itu memang, apalagi kafir 24 karat. Jangankan mencium aroma surga, mereka sudah akan langsung dijebloskan ke dalam neraka. Itu mereka sudah akan merasakan takut. Di hari hisab itu mereka sudah, celakalah bagiku, celaka. Itu di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 24. Dan wajah-wajah mereka itu akan murung, mereka akan bermuram durja. Dan di surah yang lainnya, di Al-Hajj, Quran surah Al-Hajj ayat 19, maka orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka. Dari, kalau kita masih enak ini pakai baju kaos, masih adem gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang masuk neraka? Mereka, orang kafir itu akan diberikan pakaian oleh Allah itu dari api neraka. Bayangkan, api dijadikan pakaian. Gimana rasanya itu? Mudah-mudahan kita tidak merasakannya. Amin. Panas sekali. Panas pasti. Orang kita begini aja, kita tidak pakai kipas sudah sumuk. Sumuk itu bahasa Jawanya. Apa ya? Panas lah intinya. Itu, dan disiramkan masih di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19, dan disiramkan ke atas kepala mereka itu air yang mendidih, sehingga membuat otak mereka itu mendidih. Air yang panas itu disiramkan dari atas, di atas kepala, dan mereka mengenakan pakaian dari api neraka. Auzubillahi min dzalik. Ini gambaran tentang neraka. Apa yang terjadi saat orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat zolim itu masuk neraka. Tapi ada juga bagaimana gambaran setelah, apabila orang itu masuk surga, masuk jannahnya Allah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan kebajikan. Bagaimana Allah menyampaikannya? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 15, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan keridhaan mereka. Jadi kita akan diberikan seorang istri lagi untuk menemani kita di surganya. Kita akan mendapatkan sebuah istana, kita akan diberikan istri yang mana cantiknya itu enggak, kalau di dunia ini siapa sih cewek perempuan yang paling cantik itu enggak ada. Kita enggak bisa membayangkan keindahan surga itu dengan kita bandingkan dengan keindahan di dunia ini. Pikiran kita, akal kita tuh enggak akan sampai. Kita mendapatkan bidadari, apalagi ini yang masih jomblo-jomblo ini. Ini pasti kalau dengar ayat-ayat kayak gini, ini pasti seneng ini. Jadi, ini sebagai salah satu penyemangat untuk kita juga. Bahwa untuk mendapatkan sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang akan Allah berikan kepada kita, itu nggak mudah. Nggak semudah kita beli air minum, ini mendapatkan bonus. Nggak cuma gitu aja. Ada proses yang harus kita lakukan. Ada proses yang harus kita lakukan, dan ada aturan yang harus kita kerjakan. Aturannya itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu telah tercantum, dan apa yang akan kita kerjakan di dunia ini sudah terangkum semua di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita.
Di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat pertama itu sudah menjelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Jadi kita hanya tinggal mengikuti Al-Quran, ya udah, kehidupan itu hanya mengikuti Al-Quran ini aja. Dan sabda-sabdanya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah kita jalankan. Karena Rasul sebagai kita sebagai umatnya Rasul, kita harus mengikuti suri tauladannya. Apa yang Rasul kerjakan itu insya Allah baik untuk kita kerjakan juga. Sebagaimana para sahabat-sahabat yang telah melakukannya lebih dulu. Tuh. Itu gambaran-gambaran kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, dan di akhirat kita akan mendapatkan surga. Itu bagaimana di Quran surah Ali Imran tadi itu, yang kita akan mendapatkan sebuah istana, sebuah anugerah, kenikmatan, dan bidadari-bidadari, istri-istri yang cantik, terus dan insya Allah apabila keluarga kita beriman juga, keluarga kita yang kita jaga itu semuanya melakukan perintah apa yang telah Allah kerjakan, yang mana yang Rasul juga memerintahkan itu, kita bisa juga dikumpulkan di dalam janahnya Allah itu bersama keluarga kita yang ada di dunia sekarang. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi di janahnya Allah di dalam satu keluarga yang lengkap. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengabarkan bahwa setiap manusia diciptakan dalam wujud terbaik. Memang kita sering mendengar manusia itu makhluk paling sempurna. Makhluk paling sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Termasuk jin. Kita ini makhluk yang sempurna. Tapi iblis dulu mengingkari itu. Dia menganggap dia itu yang terbaik. Karena dia diciptakan dari api. Sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah. Allah mengabarkan bahwa manusia diciptakan dalam wujud terbaik. Tapi nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu lantas apa yang harus kita lakukan? Kita dibilang makhluk terbaik, makhluk yang sempurna. Tapi nanti kita akan dimasukkan dalam neraka. Itu pertanyaan yang penting yang ada jawaban. Jawabannya di dalam Quran surah At-Tin ayat 3 sampai 5, yang mana artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang baik, yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Jadi memang Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya makhluk. Tapi kita bisa dimasukkan ke dalam neraka juga. Ada kecualinya. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Jadi di dalam ayat ini, di dalam surah At-Tin ini, apabila manusia itu mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, mereka melakukan kemaksiatan, meskipun mereka makhluk terbaik, sebaik-baiknya makhluk, dia bisa ditempatkan di tempat yang terendah. Tempat yang terendah itu apa? Neraka jahanam. Dan kita nggak mau untuk mendapatkan di kampung akhirat itu neraka. Kita pasti mengharapkan surganya Allah. Dan di surah ini juga Allah menjelaskan itu bagi mereka yang berbuat kezoliman. Sedangkan orang yang berbuat amal soleh, mereka diberi ganjaran surga dan sebuah pahala yang tidak putus-putus. Adapun orang yang memberikan
hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi Allah itu apabila kita memiliki suatu niat baik, maka Allah itu akan mempermudah jalan kita untuk melakukan kebaikan itu. Ayat tadi tercantum di dalam Quran surah Al-Lail ayat 57. Bisa dicatat teman-teman untuk referensi kalian semua untuk bahan pembelajaran. Bagaimana Allah telah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Allah telah menjelaskan secara gamblang. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Itu tergantung dari kita sendiri. Dan dari semua pembahasan tentang kehidupan setelah kematian, tentang apa yang sudah Kak Ari tadi jelaskan tentang surga, bagaimana kehidupan setelah kita mati, bagaimana gambaran-gambaran di neraka, di surga, dan apa yang harus kita lakukan, apa kita harus bersantai-santai aja. Kesimpulannya di sini. Kesimpulannya itu kematian itu pasti. Semua makhluk hidup itu akan merasakan mati. Bisa datang kepada kita kapan saja dan di mana aja. Bisa saat kita mau berangkat kerja. Kita berangkat kerja, tahu-tahu ketabrak nyamuk, tapi nggak mungkin udah bikin mati. Terus bisa jadi kita duduk di rumah aja, tahu-tahu mokat mati maksudnya. Jadi kita meninggal itu bukan hanya nungguin tua aja. Jika banyak orang yang berpikiran begini, mereka itu berpikir, aku masih muda, umurku masih segini lah, masih 20-an, masih lama lah aku mati ini. Itu pemikiran yang salah. Kematian itu nggak melihat umur, kematian itu nggak melihat waktu. Jadi bagaimana kita menyiapkan kematian itu sebaik-baiknya. Sedangkan mungkin teman-teman tahu sahabat Rasulullah yang dijuluki singa Allah. Singa Allah. Pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid. Yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang nggak pernah kalah. Panglima perang yang nggak pernah kalah, dan di sekujur tubuhnya itu penuh luka. Luka saat beliau berjihad. Tapi apa beliau meninggal di medan jihad? Enggak. Beliau meninggalnya di atas kasur. Beliau meninggalnya karena sakit. Padahal beliau mengharapkan syahid di medan pertempuran. Tapi beliau meninggalnya di atas kasur. Jadi kita itu yang sahabat Rasul yang insya Allah masuk surga. Bagaimana dengan kita? Kita itu harus menyiapkan amal kita sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita kerjakan menurut Allah dan Rasulnya itu baik, kita kerjakan. Meskipun dengan rendah-rendahnya iman, itu kita menyingkirkan duri dari jalanan, yang mana duri itu bisa mencelakai orang, yang bisa membuat kaki tertusuk. Itu sebuah pahala. Itu bisa kita lakukan. Itu mudah. Terus kehidupan atau kebangkitan setelah kematian itu pasti adanya, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal dan perbuatan yang kita perbuat selama hidup di dunia. Kita hidup di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban, nanti di yaumil akhir, di hari hisab. Kita harus meyakini itu. Dan amal soleh, kita melakukan amal soleh, segala kebaikan, kita mengharapkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, agar kita mengharapkan bisa masuk surganya Allah. Kita mengharapkan, kita selalu berdoa, ya Allah wafatkanlah hamba
dan seluruh umat muslim ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan taat kepada Allah. Banyak itu sering kita lihat ada orang yang meninggal, mereka dalam keadaan baca Al-Quran, Masya Allah. Mereka dalam keadaan sholat. Itu kematian-kematian yang sangat indah. Dan kita semua itu mau itu. Terus di pembahasan selanjutnya, penting bagi kita juga agar nggak ninggalin keimanan kita, nggak menjauhi kita harus menjauhi larangan-larangan Allah sehingga kita terhindar dari kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk. Perbandingan terbalik dengan husnul khotimah. Su'ul khotimah itu kematian yang buruk. Apabila seperti banyak juga kita lihat matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Contohnya, banyak contohnya. Misalkan dia dalam keadaan bermaksiat, dia sedang mencuri, dan ternyata digebukin, mati ya. Itu bisa kita sebut su'ul khotimah itu. Karena dia tertangkap basah mencuri. Habis itu ada juga yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, dia di hotel dengan wanita, di tempat prostitusi, dia meninggal. Itu selain membuat keluarganya malu, itu kematian su'ul khotimah. Dan kita harus menghindari itu. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar dan segala sesuatunya yang membuat kita terjauh dijauhkan dari keadaan kematian su'ul khotimah. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting juga kita jangan menyepelekan dosa, baik dosa besar ataupun kecil. Karena semua dosa itu, semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, meskipun yang kecil sekalipun. Jadi khawatir kita menganggap begini, dosa yang kecil itu kita menganggap sepele, ini kecil aja ini. Tapi anggap aja gini, saat kita melakukan dosa kecil, kita ambil batu kerikil, kita kumpulkan di sebuah wadah, kita coba, saat kita melakukan dosa, kita taruh di wadah itu. Saat melakukan dosa lagi, kita kumpulkan lagi di wadah itu. Otomatis itu akan menjadi banyak juga. Dan seperti itu juga dosa. Jadi jangan menyepelekan dosa-dosa yang kecil. Karena itu bisa mengurangi amal timbangan kebaikan kita saat di akhirat nanti. Jadi jangan cuma mikirkan, itu dosa yang besar. Apalagi yang sekarang itu banyak dilakukan itu, yang mana itu sebetulnya dosa besar, tapi banyak yang melakukan. Karena mereka menganggap, ini keadaan ini kepepet, mendesak, yang mana itu dosa itu adalah dosa riba. Riba itu dosa besar, tapi banyak ngelakuin, Ces. Aduh, padahal di dalam ayat itu sudah jelas. Dalam ayat riba itu sudah jelas. Dosa yang paling ringan di riba itu seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Itu dosa paling ringan. Bagaimana yang beratnya? Semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar. Dan kita menghindari juga dosa-dosa yang kecil. Jangan menyepelekan. Dan yang terakhir ini. Terakhir itu, jangan menyepelekan siksa neraka. Kadang kita menganggap, masih juga, neraka itu cuma dongeng belaka. Itu cuma akal-akalannya Ustadz aja buat nakut-nakutin kita. Itu salah itu. Itu kita sama aja menyepelekan gitu. Kita nggak beriman sama akhirat. Kita nggak beriman sama hari akhir. Kita tuh harus beriman. Kita harus mempercayai bahwa siksa neraka itu nyata, real. Tapi bukan berarti itu perkara gaib memang.
Tapi bukan berarti kita harus masuk dulu untuk percaya. Ibaratnya begini, samudra yang luas itu kita tidak perlu menyelam ke dalamnya untuk mengetahui kedalamannya itu, untuk kita baru percaya. Kalau kita nyelam dulu baru percaya bahwa samudra itu dalam, mati gitu. Itu logikanya. Jadi segala perkara gaib itu tidak perlu kita langsung melakukannya. Seperti perumpamaan tadi itu, kita tidak perlu mengetahui dalamnya samudra itu dengan menyelam. Tapi cukup kita melihat, wah ini laut ini luas, samudra ini luas, pasti dalam. Kita mengimani. Kita harus mengimani siksa neraka. Kita harus mengimani akhirat itu. Akhirat itu benar adanya. Karena siksa neraka itu menyakitkan. Siksa neraka itu pedih. Bagi mereka yang berbuat zolim, tidak menuruti perintah Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan segala perintah-perintahnya. Dan siksa neraka itu waktunya sangat lama. Bahkan bisa kekal di dalamnya. Jadi untuk mereka yang berbuat zolim, mereka apalagi orang kafir 24 karat, mereka itu sudah berbuat zolim, menyengsarakan umat Islam, membunuh umat Islam, membantai umat Islam, mereka bisa kekal di dalam neraka. Jadi nggak ada jaminan kita itu akan mendapatkan surga atau neraka. Semua tergantung dari amal perbuatan kita. Makanya kita berikan sisa hidup kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mana Allah itu meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu kesimpulan dan pembahasan dari saya tentang kehidupan setelah kematian. Lebih dan kurangnya saya minta maaf jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kurang itu karena kebodohan saya sendiri yang kurang ilmu ini. Jadi tetap kita harus berbuat baik, kita harus melakukan kebaikan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih untuk malam ini dari pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa apa yang dipaparkan oleh Kang Ari jadi Kak Ari pada malam hari ini, yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Saya sekilas tadi pertamanya awal-awalnya nggak mudeng. Tahu-tahu dikasih ayat-ayat tentang kenikmatan surga, terus siksanya neraka, itu menjadi kita lebih berpikir. Jadi sejatinya bahkan ulama bilang kematian itu adalah hal terdekat yang lebih dekat daripada keluarga, istri, keluarga, jabatan, dan sebagainya. Jadi benar memang kematian itu sangat dekat dengan kita. Dimanapun selalu menghantui kita. Jadi teringat akan kematian gitu loh. Apalagi yang disampaikan Kak Ari tadi ini cukup panjang lebar terkait ayat-ayat yang menjadi sesuatu hal yang memang harus kita waspadai lah. Tapi juga menjadi sesuatu yang kita harus syukuri. Dimana tadi Kak Ari menjelaskan ayat-ayat tentang bagaimana nikmat surga, terus bagaimana hal-hal yang didapat oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Tetapi sebaliknya di abis itu Kak Ari kasih ayat-ayat yang membuat orang tuh mulai berpikir, dan mungkin bagi sebagian orang yang beriman dia akan merasa takut nih, karena bagaimana kita ketahui para sahabat dulu ketika dibacakan satu ayat tentang neraka itu bahkan ada yang pingsan. Lah sekarang kayak Kak Ari tadi bilang dosa riba itu yang paling kecil seperti menzinahi ibu kandung sendiri, itu orang nggak pingsan, mungkin malah nggak percaya gitu loh. Nah ini luar biasa, terima kasih banyak Kak Ari. Tapi saya kembali lagi, tema pada malam hari ini tetap apa ya bahasanya itu tetap sinkron dengan materi-materi sebelumnya, dimana malam ini kita bahas tentang kehidupan setelah kematian. Ketika kita ambil lagi dari materi pertama, yaitu awal dari mana kita memiliki pertanyaan dari mana asal kita, untuk apa kita hidup dan akan kemana setelah mati, maka kita akan paham nih apa yang dijelaskan oleh Kak Ari tadi, ya.
Kak Ari kan yang waktu pertama itu Oh, Kak Ari juga yang ngisi ya? 3 pertanyaan mendasar ya? iya, Ya. Nah, jadi iya, sebenarnya kalau teman-teman kurang paham di materi ini bisa lihat videonya Kak Ari yang ketika waktu itu menjelaskan 3 pertanyaan mendasar manusia. Nah, itu saling melengkapi karena di sana Kak Ari menjelaskan sebagian dari tujuan manusia untuk hidup itu apa dan setelah mati mau kemana. Nah, ini dibahas lebih detail oleh Kak Ari dengan tema yang lebih spesifik yaitu kehidupan setelah kematian. Yang dimana kita harus paham tadi yang disampaikan Kak Ari adalah menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah sehingga kematian yang kita dapati adalah kematian yang husnul khotimah bukan su'ul khotimah. Nah, itulah konsekuensi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Apapun yang kita yakini datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu harus kita pegang. Bahkan walaupun itu hanya menggeser atau memindahkan duri di tengah jalan. Itu sebuah aturan atau syariat yang memang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, ini cukup penting teman-teman. Jadi kesimpulannya, hal tersebut, kehidupan setelah kematian itu membangun jati diri kita sebagai seorang muslim. Ibaratnya kalau kita betul. lagi naik kendaraan nih, eh, kalau tahu di Jepang ada Shinkansen, itu kereta tercepat, itu sangat luar biasa. Itu sangat cepat luar biasa dan sampai tujuan sangat cepat. Tapi mau nggak teman-teman kalau tujuannya itu jurang? Pasti nggak ada yang mau kan? Nah, seperti itu juga kehidupan Betul. kita. Kehidupan kita itu laksana seperti gerbong. Jadi kehidupan yang kita jalani ini adalah gerbong. Kita menampung banyak hal di situ. Bisa jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga kita, saudara kita, tentang pekerjaan kita. Kita tampung di situ. Tapi tujuan akhirnya itu tergantung dari mana kita harus membawanya. Setiap orang pasti memiliki tujuan yang berbeda. Karena di dunia tadi yang disampaikan Kari adalah sebagai tempat singgah. Kalau kita adalah sebuah gerbong lokomotif, kita hanya singgah ini di pemberhentian. Habis itu kita tujuan akhirnya tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Jadi diri seorang muslim tergantung dari apa yang mereka dapat pikirkan, seperti proses berpikir. Dari mana asal manusia, untuk apa manusia hidup, akan kemana setelah mati, terus dilanjutkan tentang memikirkan kehidupan, alam semesta, dan manusia. Dilanjutkan lagi tadi kemarin itu ada materi tentang cara memprosesnya ya dengan metode berpikir yang benar. Semua itu memiliki tujuan menjadi atau membangun diri kita menjadi pribadi muslim yang luar biasa. Jika apa yang kita dapat itu salah, maka salah pula tujuannya. Seperti tadi kereta api. Semua teman-teman senang naik kereta api cepat. Tapi kalau tujuannya jurang, pasti tidak mau. Jadi jangan pernah lalai dan jangan pernah untuk ragu mengambil apa yang Allah dan Rasulnya berikan. Karena ketika kita ragu untuk mengambilnya, maka seperti yang Kak Ari bilang, maka siap-siaplah menerima kitab dari tangan kiri, bukan dari tangan kanan. Mungkin itu aja kesimpulan dari Bang Ari. Bagi teman-teman, saya ingatkan kembali, agar lebih jelas nonton videonya Kak Ari tentang 3 pertanyaan mendasar manusia. Dari mana asal manusia, untuk apa manusia hidup, dan akan kemana setelah mati. Agar bisa memperkuat materi di kehidupan setelah kematian ini. Biar ndak canggung nanti mendengarnya ya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf Ya, apabila ada salah kata dari kami berdua. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan kembali lagi di hari Jumat pukul 20.10. Insya Allah akan dengan pemateri yang lain, yaitu dengan Kak Ibrahim kalau tidak salah. Jadi tetap stay tune di live FB setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Insya Allah kita akan terus live semasa pandemi ini. Sehingga nanti kita bisa adakan di offline ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk Kak Ari setelah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, bisa menjadikan pribadi saya itu lebih baik daripada hari ini ataupun setelahnya ya. Terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. May Adventure.